Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri 48 Palembang, Ibu Haja Maulina SPD MM. Yang saya hormati Bapak Masyuri SPD selaku calon guru penggerak angkatan 11 di SD Negeri 48 Palembang, serta yang saya hormati Bapak Ibu guru SD Negeri 48 Palembang. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih dapat hadir dalam kegiatan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Masyuri. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Baiklah Bapak Ibu, untuk memulai acara kita pada hari ini, marilah kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita masuk ke acara berikutnya, yaitu kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu Haja Maulina kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan yang berbahagia ini dengan izin Allah kita senantiasa selalu diberi Allah kesehatan dan kesertakan. Salawat dan salam teriring salam kita junjungkan Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta segenap keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya hingga yaumil qiyamah. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Marsudi Sarjana Pendidikan sebagai calon guru penggerak dari SD Negeri 48 Palembang. Bapak Ibu yang kami banggakan, kesempatan yang bagus dan berbahagia ini kita senantiasa selalu bermunajat kepada Allah bahwa semua kegiatan ini adalah hal yang harus kita lakukan dan kita laksanakan demi untuk kepentingan SD 48. Seiring dari itu, Pak Marsudi calon guru penggerak SD Negeri 48 lakukan yang terbaik dalam kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif. Yang namanya budaya positif berarti kita memberikan yang terbaik. Intinya budaya itu banyak. Kalau kita kategorikan budaya itu banyak, dari segi-segi kulinernya, dari segi budayanya, dari segi adat, dari segi karakter. Tapi kita ambil mana yang memang diprioritaskan oleh Pak Marsudi. Mungkin Ibu tidak banyak yang tadi Ibu sampaikan. Seiringnya Ibu selalu mendoakan semoga Pak Marsudi untuk calon guru penggerak ke depan menjadi yang terbaik untuk diri sendiri, untuk keluarga, dan untuk sekolah pada khususnya. Selamat, mendoakan semoga sukses untuk kedepannya. Ini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke acara berikutnya, acara inti yaitu pemaparan materi tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Masyuri SPD. Kepada Bapak Masyuri kami persilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Yes. Oke, pagi yes biasa ya. Oke, selamat pagi. Oke, selamat sore, selamat siang semuanya. Di sini saya Mas Ferry akan menyampaikan aksi nyata diseminasi budaya positif modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 11. Di sini next Pak Wisnu. Di sini perkenalkan saya Mas Ferry, sarjana pendidikan. Ya, berhubung kita ngasih nuansa merah putih, jadi temanya merah putih di sini. Ada orang lagi balap karung yang pakai helm. Baik, selama 2 bulan kegiatan saya calon guru penggerak ini, kami telah mempelajari satu modul yang berisi filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif. Dan pada kali ini saya akan menyampaikan
aksi nyata diseminasi tentang budaya positif kepada Bapak Ibu guru hebat yang telah hadir. Baik, next Pak Wisnu. Oke, sebelum kita mulai, kita berhubung kita lagi mempelajari budaya positif, saya ingin mengajak semuanya untuk berbudaya positif, yaitu senyum dulu selama 30 detik. Baik, kita mulai 1, 2, 3, senyum. Ya, senyum yang selepas-lepasnya untuk melepaskan energi-energi negatif dari dalam tubuh kita. Senyum adalah salah satu ibadah yang menurut Rasulullah SAW adalah sebuah membuat ramah tamah, membuat hati senang orang lain, sehingga kita mencoba senyum selama 30 detik. Oke, 10 detik terakhir. 5, 4, 3, 2, 1. Masya Allah. Terima kasih, tepuk tangan untuk semua. Ya, itu adalah salah satu efek untuk menciptakan budaya positif. Karena senyum itu mengeluarkan energi-energi negatif dari tubuh kita. Banyak sekali energi-energi negatif tentang masalah dari rumah, masalah di sekolah, dan lain-lainnya. Sehingga mungkin dengan tersenyum kita dapat menciptakan energi-energi positif kita kembali lebih baik lagi. Baik, next Pak Wisnu. Baik, sebelum kita lanjut, kita mencoba tebak gambar dulu. Oke, silakan. Di sini ada gambar patung, ada ada kotak, ada itik. Silakan, ada yang mencoba menjawab? Silakan. Oke, silakan Bu Minta. Baiklah, saya akan mencoba menjawab tebak gambar depan. Itu kan gambar patung Buddha ya. Oke. Buddha ya, itu kotak pos. Oke. Pos. Itu kan titik. Oke. Kalian ganti F, jadi positif, budaya positif. Oke, betul sekali, tentang Bu Minta. Oke, kita next tebak gambar yang kedua supaya kita. Nah, ada tebak gambar yang kedua. Sebelum coba selain Bu Minta, Bu Zunia coba. Itu gambar buku, terus buah ceri dan tak, berarti buku cerita. Oke, tepat sekali. Boleh tepuk tangan untuk Ibu Zunia. Oke. Ada yang terakhir sebelum kita masuk ke materi. Oke. Nah, ini agak sedikit sulit, agak berpikir, apalagi kebetulan ada bahasa Inggrisnya. Oke, 1. Saya kasih waktu 1 menit, nanti saya beriku kalau belum tahu. Ya, itu ada gambar orang sedang apa itu? P-nya diganti J, terus ada huruf K dan E, terus ada krokodil. Oke, Pak Wilmu mau coba? Oke, Pak Wilmu, silakan. Coba gambar ini Vicky jahit kebaya. Oke, betul sekali, Masya Allah. Tepuk tangan buat Pak Wilmu. Di sini ada bitter, artinya pahit. Pahit, P-nya diganti J, jadi jahit ke buaya U-nya hilang, jadi jahit kebaya. Masya Allah. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, langsung masuk kita ke materi yang pertama. Oke, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin menjawab kesepakatan forum diseminasi. Yang pertama, hadir tepat waktu. Alhamdulillah semuanya hadir dengan tepat waktu. Di sini juga saya mengharapkan kita menghargai siapapun, baik saya kepada kalian, maupun Bapak Ibu hebat kepada saya. Kita semuanya saling menghargai. Lalu menjadi pendengar yang baik, aktif dalam forum. Saat bicara silakan angkat tangan terlebih dahulu, dan jangan lupa selalu merasa berbahagia dan berbicara yang sopan. Apakah sepakat ini menjadi kesepakatan kita bersama? Sepakat. Baik, terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Kita lanjut ke materi. Oke, di modul 1.1 kami mempelajari
Filosofi KHD atau lebih dikenal Bapak Ki Hajar Dewantara atau Bapak Pendidikan Indonesia. Di sini menurut Ki Hajar Dewantara yaitu tujuan pendidikan yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak hingga mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi tujuan pendidikan itu adalah mencapai kebahagiaan mereka setinggi-tingginya dan keselamatan mereka. Jadi itulah menurut Ki Hajar Dewantara. Dan intisari dalam pemikirannya yaitu kita juga harus menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam ini seperti anak-anak itu tumbuh kembangnya berbeda-beda. Setiap anak mempunyai beda-beda. Begitupun bapak guru ibu hebat yang berada di sini pasti punya kodratnya masing-masing. Ada yang dapat menangkap, ada yang suka matematika, ada yang suka seni. Jadi kita harus menyesuaikan dengan kodrat mereka dan juga kita juga harus menyesuaikan dengan kodrat zaman. Apalagi di zaman sekarang yang penuh dengan teknologi. Sehingga kalau bisa kita menyesuaikan juga dengan pendidikan di zaman mereka. Oke, silakan Pak Wisnu disambung. Oke, materi di modul 1.2 kami mempelajari nilai dan peran guru penggerak. Ya, di nilai guru penggerak ada 5 poin. Yang pertama mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Ya, mungkin tidak perlu dijelaskan. Peran sebagai guru penggerak juga ada 5, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas, menjadi coach bagi guru lain, mewujudkan kepemimpinan murid atau student agency, dan mendorong kolaborasi. Baik, itu di modul 1.2. Next, Pak Wisnu. Oke, kami juga mempelajari tentang visi. Mungkin visi semuanya sudah tahu, yaitu tujuan jangka panjang. Visi dirumuskan agar pembelajaran ditujukan untuk mewujudkan mimpi peserta didik. Semua peserta didik pasti mempunyai mimpi. Jadi guru perlu mengidentifikasi terlebih dahulu potensi-potensi yang dimiliki oleh peserta didik tersebut maupun guru dan sekolah. Untuk merumuskan visi, guru dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif atau IA, menggunakan model Bagja. IA itu sendiri merupakan pendekatan manajemen perubahan yang berkolaboratif dan berbasis kekuatan. Kita juga dapat memulai dengan mengidentifikasi hal-hal yang baik yang ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan, serta memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi maksudnya di sini IA ini sendiri Bapak Ibu guru hebat, yaitu IA ini pendekatan mencari hal-hal yang baik. Bukan kita melihat hal buruk, hal buruk kita kembangkan menjadi baik, bukan. Tapi kita cari hal-hal yang baik yang bisa kita pertahankan atau kita munculkan hal-hal baik yang lainnya sehingga dapat mendorong visi yang lebih baik lagi ke depannya. Ya, itu dari saya. Selanjutnya, oke, langsung ke materi inti, yaitu budaya positif. Saya yakin Bapak Ibu guru hebat semuanya ingin anak-anak SD negeri 48 ini memiliki budaya yang positif, betul atau tidak? Betul ya Bapak Ibu. Jadi semua guru yang baik pasti ingin memiliki kemampuan mewujudkan budaya positif. Budaya positif itu banyak langkah, banyak cara untuk kita mencapai budaya positif itu. Ya, yang pertama ada disiplin positif. Yang kedua motivasi perilaku manusia. Yang ketiga keyakinan sekolah atau kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang lima posisi kontrol guru. 6 segitiga restitusi. Jadi dari 6 kegiatan ini mungkin dapat menciptakan budaya positif yang baru untuk SD negeri 48 Palembang. Baik, next Pak Wisnu, kita mulai dari yang pertama yaitu disiplin positif. Menurut Dayat Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline tahun 2001, Dayat menyatakan disiplin berasal dari bahasa disiplina yang artinya belajar. Jadi disiplin ini menurut Dayat Gosen adalah belajar. Yang akar kata sama yaitu murid atau pengikut.
Jadi cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab, disiplin positif ini, yaitu dengan cara bagaimana kita menerapkan disiplin positif, dengan cara menerapkan disiplin agar anak tersebut bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran nilainya. Jadi kita harus menumbuhkan tanggung jawab dari peserta didik tersebut dan menumbuhkan nilai-nilai apa yang membuat mereka bertanggung jawab atas peserta didik tersebut. Oke, next Pak Wisnu. Ya, di sini ada tujuan disiplin positif. Tujuannya yaitu murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian ataupun hukuman. Ya, kita tahu selama ini baik dari saya sekolah dulu sampai sekarang kebanyakan kita dapat menemukan motivasi anak murid ini berasal dari paksaan, pujian ataupun hukuman. Contoh, misal ada anak yang puasa. Puasa ini karena apa? Karena mereka nanti lebaran dapat pujian, dapat hadiah. Nanti kalau kalian puasa pun kalian dikasih hadiah sepeda. Nah itu, di sini tujuan disiplin positif yaitu menumbuhkan, menyadari anak mempunyai motivasi dalam diri mereka, sehingga mereka bukan termotivasi karena pujian, bukan karena dihukum. Nanti kalau tidak puasa, nanti kamu tidak dikasih makan besok, tidak dapat uang jajan. Bukan. Tapi tujuan disiplin positif di sini yaitu menumbuhkan motivasi dalam diri mereka sendiri. Yang kedua, dapat mengontrol diri mereka dari tindakan. Misal seperti mungkin banyak kejadian-kejadian anak-anak yang suka jahil. Jadi ketika mereka menyadari bahwa itu tidak baik, itu dapat mereka sendiri dapat mengontrolnya, sehingga kejahilan atau kenakalan di SD Negeri 48 mulai meredah. Yang ketiga yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, di sini poin terakhir yaitu mereka menjadi orang yang mereka inginkan, sebebas-bebasnya, sekebetulan, tapi tetap dengan nilai-nilai yang telah kita tumbuhkan tadi, seperti motivasi dari dalam diri. Oh, aku begini karena aku puasa, karena aku ingin taat kepada Allah. Ya, jadi mereka melakukan itu karena mereka ingin untuk puasa, dan mereka percaya bahwa itu akan menambah pahala, dan bisa jadi mereka percaya bahwa itu membuat mereka memberikan mahkota kepada orang tuanya. Masya Allah sekali. Baik, kita lanjut Pak Wisnu. Ya, tadi kita lihat kita harus menumbuhkan nilai-nilai dalam diri mereka. Jadi teori nilai ini banyak sekali Bapak Ibu guru, Ibu hebat. Jadi teori-teori nilai-nilai kebajikan pasti semua orang mempunyai teori-teori sendiri. Tapi di sini saya ingin menyampaikan ada 6 buah teori tentang nilai-nilai kebajikan manusia yang mungkin Bapak Ibu guru pasti sedikitnya sudah tahu. Seperti contoh yang pertama, profil pelajar Pancasila yang kita kembangkan di kurikulum Merdeka, bahkan ada lagunya kalau salah. Yang kedua, IBO Primary Youth Program. Yang ketiga, 9 pilar karakter. Yang keempat, petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Yang kelima, The 7 Essential Virtues dan proyek nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan yang ingin saya coba untuk berbagi teorinya dari saya pelajari ada 6 teori nilai-nilai kebajikan. Baik, next Pak Wisnu. Ya, seperti yang kita tahu, profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu guru masih ingat lagunya? Masih ingat dengan lagunya? Coba kita menyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, itu ada 6 karakter yang coba kita
nilai-nilainya dari kurikulum Merdeka ya. Ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, serta bernalar kritis. Oke, next Pak Wisnu. Oke, selanjutnya mungkin teori-teori ini silakan Bapak Ibu baca seperti IPO Primary Readiness Program atau PYP. Ada toleransi, ada rasa hormat, integritas, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ada juga keterampilan hidup, dapat dipercaya atau amanah, lurus hati, pendengar aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik. Lalu 9 pilar karakter: cinta Tuhan, mandiri, disiplin, jujur, amanah, hormat, dermawan, percaya diri, pemimpin yang baik, dan rendah hati. Next Pak Wisnu, petunjuk hidup dan the 7 essential virtues. Next Pak Wisnu. Oke, di sini ada proyek-proyek nilai kebajikan juga. Jadi di sini bisa kita lihat ada peduli, rajin, integritas, rasa hormat. Pokoknya semua nilai-nilai kebajikan yang pernah kita temui dan kita pelajari selama masa kita sekolah. Ada dermawan juga dan lain sebagainya. Next Pak Wisnu. Oke, di sini ada motivasi perilaku manusia. Jadi setiap kita melakukan sesuatu pasti memiliki motivasi dari dalam diri ataupun dari luar. Jadi manusia itu melakukan sesuatu pasti ada motivasinya, pasti ada keinginannya sesuatu untuk melakukan tersebut. Ya, ada 3 motivasi perilaku manusia di sini yang saya pelajari. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, motivasinya yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Coba kita lakukan. Bapak Ibu kesini, salah satu motivasinya nomor 1, nomor 2, atau nomor 3. Coba yang nomor 1 tunjuk tangan. Datang ke sini karena ingin menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Katakan Bapak Ibu guru hebat di sini. Karena datang di sini ke seminar ini, ke desiminasi Pak Masyur ini, karena takut dihukum oleh Ibu Maulina atau tidak nyaman, tidak enak nanti sama Masyuri dan tidak datang. Oh, tidak ada ternyata. Atau motivasinya mendapatkan imbalan atau penghargaan. Misal karena desiminasi ini dapat sertifikat Bapak Ibu. Sertifikat apa namanya? Sertifikat kompel PMM. Akhirnya kita datang ke sini. Lalu atau mendapat penghargaan atau mendapatkan imbalan. Bisa jadi dapat snack nanti. Aku lapar. Jadi akhirnya datang. Oh iya, daripada dulu di bawah nunggu absen tidur jam 3:30. Di atas aja lah, ada snack, ada air minum. Ada juga di sini, karena mereka ingin. Kalian Bapak Ibu guru hebat datang ke sini karena motivasinya ingin dan menghargai diri sendiri. Oh, datang ke sini kita dapat pembelajaran baru, dapat ilmu baru, dapat nilai-nilai baru dari di sini. Mungkin dari 3 motivasi ini pasti Bapak Ibu memiliki salah satunya. Kalau 2 yang tidak, berarti Bapak Ibu ingin dan menghargai diri sendiri. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Ibu semua. Oke, next Pak Wisnu. Iya betul kan? Karena motivasi setiap kegiatan manusia itu pasti memiliki motivasi. Ya, di sini kita lanjut pelajaran selanjutnya yaitu keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Jadi untuk menciptakan budaya positif ini bukan peraturan kelas Bapak Ibu guru, yaitu keyakinan sekolah atau keyakinan ke kelas. Jadi saya yang bertanya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Adakah Bapak guru Ibu yang ingin mencoba menjawab? Mengapa? Oke, silakan Ibu Ulfa. Terima kasih Pak Masyuri.
kenapa itu keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, bukan peraturan? Karena kalau ada peraturan itu terasa anak itu digurui atau dipaksa. Kalau iya beban. Kalau keyakinan itu dari anak tersebut yang membuat keyakinan atau kesepakatan bersama. Jadi apa yang harus mereka lakukan dan tidak mereka lakukan, itu saja. Terima kasih, beri tepuk tangan dulu Ibu Pak. Oke, next Pak Wisnu, mengapa keyakinan kelas dan mengapa tidak peraturan? Kita lihat di sini. Mengapa kita memiliki peraturan penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Ya, kemungkinan jawaban Bapak Ibu sama, yaitu keselamatan. Betul atau tidak? Betul. Tapi kalau orang yang tidak meyakini bahwa itu keselamatan, banyak orang-orang yang tidak menggunakan helm. Karena itu kita menciptakan yaitu sebuah keyakinan pada dalam diri peserta didik. Jadi kalau kita buat peraturan, mereka tidak meyakininya Bapak Ibu. Peraturan. Banyak juga yang melanggar katanya. Tapi kalau kita membuat keyakinan pada diri mereka, jadi kita sebut nilai kebajikan universal yang kita ciptakan, baik tersirat maupun tersurat. Lepas dari latar belakang suku, agama, ras, dan lain sebagainya. Jadi, ketika kita menciptakan keyakinan, keyakinan contoh menggunakan helm tadi. Kalau kita menciptakan keyakinan untuk menggunakan helm demi keselamatan, maka kita akan lebih tergerak untuk menggunakan helm. Atau peraturan-peraturan lain, misal peraturan di kelas jangan bermain di kelas. Tapi kalau kita buat ciptakan kayak gitu, anak-anak tetap aja yang bermain. Ada yang lompat-lompat, ada yang salto, ada yang freestyle. Mungkin Bapak Ibu guru hebat yang biasa di SMP tidak menemuinya, tapi di SD ini luar biasa sekali. Ada yang tiba-tiba salto. Saya pun terkejut ketika baru masuk SD Negeri 48 Palembang. Padahal gurunya masuk, dia salto. Pak, aku freestyle katanya. Ya. Tapi kalau kita mencoba menciptakan keyakinan jangan salto, karena menciptakan bisa jadi tangannya patah, sehingga mereka nggak boleh ya Pak ya salto kayak tangannya patah kecuali di matras untuk latihan, misal dia ingin menjadi pemain bola atau yang lain sebagainya. Baik, silakan dilanjutkan Pak Wisnu. Ya, di sini kita lihat. Di sini saya mencoba melakukan aksi nyata kepada anak-anak murid kelas 3B. Di sini awalnya saya buat peraturan kelas dulu. Apa yang menjadi keyakinan mereka ketika di dalam kelas di sini. Karena ketika saya masuk, mereka sudah melihat teman-temannya tidak boleh salto. Mereka membuat tidak boleh freestyle, Pak, tidak boleh freestyle. Tidak boleh lari-lari. Karena mereka yakin ketika kita sudah meyakini mereka bahwa salto freestyle itu kalau di dalam kelas dapat menciptakan patah tangan tadi. Bisa jadi mereka akhirnya yang bercita-cita jadi polisi tidak bisa jadi polisi. Akhirnya mereka yakin tidak boleh Pak salto, tidak boleh freestyle, tidak boleh lari-lari. Ada juga tulis tidak boleh loncat-loncat, tidak boleh bertengkar, tidak boleh coret meja, dan lain sebagainya. Tidak boleh mengobrol di saat guru menerangkan. Jadi ketika semuanya kita buat keyakinan mereka sendiri, lalu kita mencoba untuk menyatukannya. Coba next Pak Wisnu. Oke, di sini keyakinan kelas akhirnya dari semua keyakinan dari anak-anak tadi, saya mencoba merangkumnya menjadi 7. Yaitu yang pertama hormat kepada guru. Ya kita lihat tadi ada yang bilang jangan bermain ketika guru menjelaskan dan lain sebagainya. Next one tentangnya tadi. Lalu saling peduli dan menghargai, yaitu jabarannya seperti jangan bertengkar, tidak boleh mengejek, tidak boleh bullying dan lain sebagainya. Lalu di sini saya tulis lagi mengerjakan tugas tepat waktu. Lalu untuk salto freestyle tadi saya rangkum dilarang bermain ketika belajar. Jadi kita rangkum keyakinan mereka jadi dalam satu keyakinan bersama, mendengarkan penjelasan guru, membuang sampah pada tempatnya,
Lalu yang terakhir, menjaga fasilitas sekolah. Seperti tadi ada yang menulis, tidak boleh coret meja, tidak boleh rusak vas bunga. Karena dari awal ketika baru masuk ada juga yang mau nyerong saja ketika berjalan kan. Karena mereka tidak merasa memiliki kelas mereka, tapi kita mencoba membuat keyakinan kepada mereka kelas itu milik kita sendiri, kelas itu punya kalian. Jadi ketika kelas kalian jelek, siapa yang merasa rugi? Diri mereka. Jadi kita mencoba membangun motivasi dalam diri mereka, membuat keyakinan kelas. Oke. Next Pak Wisnu. Oke, pembelajaran selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Ketika seorang peserta didik melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi, tidak usah peserta didik. Mungkin kita juga sebagai orang dewasa, mungkin ketika kita melakukan perbuatan yang bertentangan, mungkin ada nilai-nilai kebajikan yang kita gagal memenuhi kebutuhan dasar dalam hidup kita. Apa saja kebutuhan dasar? Kita bahas dulu bersama. Ya, kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pasti, yang pertama bertahan hidup. Manusia semua pasti ingin bertahan hidup. Mungkin yang tidak ingin bertahan hidup sudah bunuh diri dan lain sebagainya. Karena kebutuhan dasar manusia yang pertama yang pasti ingin bertahan di hidup. Walaupun kita terdampar dari pesawat jatuh, dari pesawat lalu terdampar di sebuah pulau kecil, pasti kita punya keinginan kebutuhan dasar yaitu bertahan di hidup. Lalu kasih sayang dan rasa diterima. Setiap manusia pasti membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Walaupun kita sudah dewasa ya, sudah punya anak, sudah punya cucu dan lain sebagainya, pasti kita pengen masih membutuhkan kasih sayang. Karena setiap manusia itu kebutuhan dasar. Ibaratnya dasarnya bangunan ini adalah ya fondasi. Kalau tidak ada dasarnya, tidak ada kasih sayang, pasti akan terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam diri kita. Ada rasa memberontak, kurangnya kasih sayang, tidak diterima. Lalu ada penguasaan. Yang keempat kebebasan, yang kelima kesenangan. Baik, sampai sini ada yang mau ditanya Bapak Ibu Guru? 1, 2, 3, tidak ada. Oke, next Pak Wisnu. Oke, di sini kalau Bapak Ibu Guru hebat tidak ada yang mau bertanya, di sini saya ingin bertanya. Ibu Tia adalah guru wali kelas 2A, sedang bingung menghadapi ulah salah satu peserta didik di kelasnya. Beberapa anak telah mengeluh bahwa namanya Ragil. Ragil minta jajanan kepada teman-temannya atau bekal makan siang kepada mereka dengan paksa. Oke, di sini saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu Guru hebat, jika Bapak Ibu Guru menghadapi situasi seperti Ibu Tia, apa yang Ibu lakukan? Dan yang ingin menjadi pertanyaan saya, apa alasan si Ragil melakukan hal tersebut? Silakan angkat tangan untuk mau menjawab. Jadi ada kejadian si Ragil ini suka meminta bekal makanan. Oke, Bu Lupa lagi, silakan Bu Lupa. Iya, terima kasih Mas. Terima kasih Pak Mas Suri telah memberi saya kesempatan untuk menjawab. Ini pendapat saya Pak Mas Suri. Mungkin kalau misalnya ada yang mau menambahkan boleh. Jika saya di situasi ibu guru, saya akan panggil Ragil secara mata. Saya ngomong latar belakang kamu itu meminta paksa dengan makanan temannya itu apa? Apa latar belakangnya dulu? Mungkin si Ragil tidak ada uang jajan. Posisinya dia lapar kali ya, Pak ya. Nah, jadi saya kalau bisa mendengar pendapat dari Ragilnya seperti itu, saya akan memberi pengertian bahwa posisinya itu salah kalau meminta secara paksa. Nah, itu aja. Jadi menurut saya kira apa alasan Ragil itu mungkin kalau pendapat saya, Pak ya. Tapi saya beri
bahwa dengan paksa itu salah. Ya saya menyadarkan dulu Bapak rekan-rekannya bahwa yang secara baik-baik itu bisa. Terima kasih. Terima kasih Bu Ulfa. Ada lagi? Silakan Pak Ari. Tambahannya, ya untuk saat ini kan Ibu Ulfa sudah menjelaskan latar belakang dari permasalahan yang lagi hadapi ya. Kemungkinan itu kan Ragil sudah dialasi tidak memiliki uang jajan, dia pun lapar. Kita buat terlebih dahulu kita di seluruh kelas itu kan banyak muridnya itu. Jadi setelah kita memberikan pengertian kepada Ragil, kita buat semacam ya obrolan dengan kelas seperti kesepakatan kelas juga maksudnya. Jadi di dalam kelas itu kita saling membantu. Jadi dibuat keyakinan di dalam diri peserta didik. Jadi yang berhubungan dari tadi ya, dari peraturan ke keyakinan. Keyakinan itu berdasarkan menurut saya itu keyakinan itu dari rasa dari guru tadi ke anak didik peserta didik. Bukan hanya satu dalam satu kelas, jadi beberapa peserta didik. Jadi menurut saya itu permasalahannya bisa diatasi di dalam kelas itu sendiri, bisa saling membantu yang saya sebutkan tadi. Dan juga tambahan juga untuk peraturan dan keyakinan. Peraturan itu bisa dilakukan ketika di keyakinan di peserta didik itu bisa dilaksanakan. Jadi kalau kata keyakinan, pandangan saya itu terlalu mendalam. Jadi untuk peraturan memang harus dibuat keyakinan untuk rasa per orang dari guru ke peserta didik ke peserta didik yang lainnya. Cukup itu, terima kasih. Baik, terima kasih. Ada Ibu Maulina, silakan. Dari studi kasus Ibu Dian, kita selaku wali kelas ini ya, guru wali kelas, ada kata kita menemukan anak seperti itu. Dari awal kita sudah tahu tipe-tipe anak. Jadi status sosial, status ekonomi, begitu kita masuk, kita sudah tahu bahwa dia datang. Jadi kalau misalnya menghadapi anak yang selalu minta paksa jajanan, itu kepedulian guru, peduli dulu guru peduli, memanggil kata Ulfa tadi, ya peduli dengan anak itu, ada pendekatan. Segala sesuatu itu perlu pendekatan. Jadi guru itu harus Ragil itu ekstra peduli. Kalau sudah dipedulikan anak itu, dia akan berubah. Mungkin itu dari Pak. Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat semuanya. Oke. Yang saya ingin ajak berdiskusi di sini Bapak Ibu Ketua, kita mulai alasan dulu. Alasan Ragil melakukan tersebut. Jadi contoh kata Ibu Maulina tadi, mungkin kita harus peduli. Berarti Ragil di sini kurang kasih sayang. Kata Ibu Ulfa tadi, dia lapar, gak ada uang jajan. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Ya bisa jadi menurut keyakinan Pak Ari tadi, kita bantu, kita buat keyakinan pada anak-anak, kita saling membantu. Tapi dalam proses biasanya sebelum kita tahap eksekusi, kita cari tahu dulu, analisis dulu masalah yang dibutuhkan oleh si Ragil. Oke, next Pak Wisnu. Di sini saya sudah membuat 5 alasan mengapa Ragil melakukan hal tersebut. Yang pertama, seperti kata Ibu Ulfa, pertama bisa saja Ragil lapar karena orang tuanya tidak membawa bekal makan siang. Jadi mungkin bisa saja dia lupa, atau mungkin kata Ibu Maulina status sosialnya tidak cukup, cuma cukup di jajan jam pertama, jam kedua nggak ada. Kenapa dia lapar? Jadi ada sebuah kebutuhan yang tidak terpenuhi dalam diri si Ragil ini, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi kenapa Ragil melakukan lapar Pak, lapar Bu? Ya di sini bagaimana cara mengatasinya? Bisa jadi kita menggunakan
kita buat peraturan kelas, anak-anak kita saling berbagi ketika makan siang, atau kepedulian, bentuk kepedulian guru menurut Ibu Maulina. Ayo, nak sini Pak jajanin, kita makan siang bersama, atau bagaimana pun itu solusi bisa kita pecahkan ketika kita sudah tahu masalahnya. Masalahnya mungkin karena dia nggak ada bekal atau nggak diberikan orang tuanya bekal makan siang, yaitu kebutuhan yang tidak terpenuhi dalam diri lagi, kebutuhan bertahan hidup. Oke, next. Ada alasan yang kedua menurut saya. Jadi karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Jadi belum tentu karena dia lapar, ada karena tidak apa-apa aku minta. Jadi temannya memperhatikan. Ketika temannya melaporkan tindakan itu, lalu memberitahu orang tuanya, jadi orang tua memperhatikan dia. Kebetulan dasar lagi ternyata yaitu dia kurang kasih sayang. Jadi bisa saja mungkin Bapak Ibu guru hebat selama ini ada yang ternyata anaknya yang kita rasa tadi seperti kata Ibu Ulfa dia kelaparan, sebenarnya dia kurang kasih sayang ternyata. Jadi kita harus analisis dulu apa masalah si Ragil ini. Kalau kasih sayang berarti kita harus memberitahu orang tuanya agar memperhatikan si Ragil tersebut. Oke, next Pak Wisnu. Ya, alasan yang ketiga bisa saja bosan. Kenapa bosan? Dia bosan, makanannya itu terus, nugget, sosis, ayam goreng, dan itu saja akhirnya bosan. Jadi dia mencoba, itu ada ikan bakar, ditasa, ada ayam bakar, ada ayam ricis, meminta ya. Nah, karena apa? Lagi membutuhkan kebutuhan kebebasan. Dia butuh bebas, malas Pak, itu aja. Jadi ada kebutuhan yang belum terpenuhi dalam diri lagi, yaitu kebebasan. Jadi apa yang betul kebebasan untuk menanggulangi kebebasan ini? Kita beritahu lagi orang tuanya. Kita cari tahu dulu kepada siapa. Kita tanya lagi, kenapa kau minta secara paksa? Ternyata dia bosan. Maka kita kasih tahu orang tuanya menanggulanginya. Ibu, anaknya si Ragil ini bosan, makanannya nugget terus. Sekali-sekali ayam geprek, ayam KFC, kayak itu. Karena ada kebutuhannya, ternyata ada yang kurang kebebasan itu. Dia bosan. Oke, next Pak Wisnu. Ya, alasan keempat. Nah, ini alasan yang kuat sehingga karena temannya jadi takut. Mungkin Bapak Ibu menemukan beberapa orang melihat dia suka melihat teman-temannya takut dengan dia sehingga menuruti keinginannya. Jadi kebutuhan apa yang kurang dari diri lagi? Kekuasaan. Jadi seandainya kalau Bapak Ibu hebat bertemu dengan orang seperti ini, bisa jadi kita cara menanggulanginya yaitu membuat dia menjadi ketua kelas. Karena dia punya kekuasaan, dia punya dalam diri dia kebutuhan kekuasaan. Aku ini biasa supaya ditakuti, aku butuh ditakuti teman-teman. Tapi dengan ketua kelas, bukan berarti kita menuruti keinginannya seolah-olah dia bisa minta makanan kepada teman-temannya yang lain. Tapi supaya kebutuhan kekuasaan dalam sisi lagi terpenuhi atau tersalurkan. Oke, next. Alasan yang kelima bisa jadi ya ini yang sering dilakukan anak SD. Alasannya karena iseng. Pasti Bapak Ibu sering menemui anak-anak iseng ini kan. Jadi dia minta makanan tadi bukan karena dia lapar, bukan cuma karena lapar. Dia cuma iseng, minta, langsung diambil dia. Nah, karena iseng. Dia senang lihat temannya, ada yang senang lihat temannya menangis, ada yang senang lihat temannya marah. Nah, dia marah kayak aku minta diambil lari. Banyak itu, terutama ini biasa dipenuhi anak-anak iseng ini banyak dimiliki anak-anak cowok. Karena kebutuhan yang dipenuhi dari anak tersebut kesenangan. Jadi
ngambil nuggetnya. Tahu-tahu rupanya anak-anak 5 orang kan ngambil nugget habis, nugget masih baik bapak ibu. Turun dia makan, balik-balik nangis ke rumah ngadu mamanya. Ma, aku mau makan nasi gue, nugget aku habis dibalik minta ya anak cowok. Karena apa? Kebutuhan kesenangan. Jadi kebutuhan dasar manusia inilah yang membuat motivasi perilaku manusia tadi, motivasi si Rahil tadi, entah bertahan hidup, kelaparan seperti kata Bu Ulfa, entah kasih sayang seperti kata Ibu Maulina, bisa jadi kekuasaan tadi, bisa jadi kesenangan dan lain sebagainya. Oke, baik, terima kasih. Itu menurut saya setelah saya analisis studi kasus si Rahil ini, karena menurut berdasarkan kebutuhan dasar manusia. Oke, next Pak Wisnu. Ya, dalam mengatasi masalah-masalah ini, kita sebagai guru pasti ingin mengatasi masalah. Contoh masalah si Rahil tadi. Nah, masalah ini kita sebagai guru, kita memiliki 5 posisi kontrol. Kita sebagai guru. Jadi guru ini ada tipe-tipenya. Ibaratnya, ya di sini yang pertama ada guru sebagai penghukum. Jadi guru sebagai penghukum ini adalah memberikan rasa takut kepada anaknya. Yang kedua ada guru sebagai pembuat merasa bersalah. Ini hampir 11-12 sama guru sebagai penghukum, cuma dengan agak lembut. Nah, tidak kasihan sama ibu marah, ibu capek magur kalian. Nah, ini adalah pembuat rasa bersalah. Jadi kontrol guru itu punya beda-beda. Ada yang menghukum, hei kamu kenapa tidak bawa PR, keluar sana. Nah, itu guru sebagai penghukum. Atau, nah kamu tidak bawa PR, silakan keluar hormat tiang bendera selama 20 jam. Tidak mungkin gitu di sekolah. Ya, di sini ada kontrol lain yaitu guru sebagai teman. Ya, teman dia merangkul anaknya, aku nak tidak makan, aku nak tidak buat PR. Ya, soal teman. Jadi anak pun merasa guru tersebut sebagai temannya. Lalu yang keempat, guru sebagai pemantau. Nah, pemantau di sini maksudnya apa? Kita membuat sebuah konsekuensi keyakinan, di mana misal anak tersebut tidak membuat PR. Silakan anak, konsekuensi kita pernah kalau tidak membuat PR, saya akan membuat PR tersebut sekarang Bu, jadi saya ketinggalan pelajaran. Oke, silakan. Berarti kita sebagai memantau anak tersebut memberikan pembelajaran berikutnya supaya mereka tidak ketinggalan. Lalu guru sebagai manajer, ya inilah yang diharapkan dari budaya positif yang diinginkan oleh guru penggerak. Oke, next Pak Wisnu. Oke, di sini ada video, boleh di play Pak Wisnu? Kedengeran ya? Dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Bosser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? eh, Kapan sih kamu tidak terlambat? Malah sekalian kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu malah ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi ke lapangan basket. Posisi hukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur sama kepala sekolah, nak. Bisa lupa ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur sama kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur sama kepala sekolah. Sekarang cepat, kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang salah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kencang Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman,
dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Nah, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham Bu, saya harus tinggal kelas, harus jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa cara alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setelah alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjuk? Ibu tepuk tangan dulu buat Naren dan ibu gurunya. Ya, di sini ada pertanyaan tadi. Menurut Bapak Ibu guru hebat, yang mana yang ingin Bapak Ibu guru hebat ingin menjadi posisi kontrol sebagai guru? Apa
Adakah yang mau sebagai penghukum? Tidak. Sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau atau monitor, sebagai manajer. Baik, Bu Ulfa, silakan berikan alasan mengapa ingin menjadi posisi kontrol sebagai manajer. Terima kasih Pak Yuri sudah memberi saya kesempatan di sini. Kalau misalnya ada yang menambahkan, silakan. Menurut saya ini cocoknya posisi manajer ya, karena dia itu tidak membuat anak itu merasa bersalah, dan karena disiplin positif juga tidak boleh menghukum. Nah, dan juga karena manajer ini dia membangun anak itu mencari masalah jalan keluar sendiri. Masalah dia sendiri itu mencari jalan keluarnya dia sendiri. Jadi guru itu membangun atau memberi mengarahkan jalan keluar anak itu sendiri dengan membangun bahasa yang tidak merendahkan tapi membangun dirinya. Ya, motivasi ya betul. Baik, terima kasih Bu Ulfa. Pak Ari mau menambahkan? Lewat skip. Oh, Ibu Maulina silakan. Terima kasih Pak Mas Ibu Sudi. Yang pertama, kepengennya yang sinar itu jadi posisi anak SD gitu ya. Tadi kalau guru sebenarnya SD, jadi nganggap memang guru kan sama aja SD SMA, tapi yang kebaiknya Materi yang terakhir yaitu tentang segitiga restitusi. Jadi ketika kita ingin menjadi posisi kontrol sebagai manajer, maka yang harus kita lakukan yaitu segitiga restitusi ini, Bapak Ibu Guru. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi segitiga restitusi ini adalah langkah-langkah ketika kita ingin posisi kontrol kita sebagai manajer tadi, bukan sebagai penghukum dan lain sebagainya. Ya, di sini ada menstabilkan identitas. Yang pertama yaitu kita harus punya prinsip bahwa kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Karena setiap manusia pasti punya salah. Betul Bu Maulina? Ya, manusia ini salah kalau kata Bu Maulina. Jadi manusia tempatnya salah. Jadi kita anggap untuk kesalahan itu adalah sebuah proses pembelajaran, sehingga kita akan menggeser identitas gagal tadi, yang salah tadi menjadi sukses. Oke, next Pak Wisnu. Yang kedua, kita validasi. Oh, identitasnya sudah stabil nih, maka kita validasi. Apa tindakan yang salah tadi? Tindakan yang berdasarkan prinsip bahwa perubahan berupaya memenuhi suatu kebutuhan tersebut, sehingga guru atau orang tua bergeser dari pemikiran respon produktif, proaktif, serta akan lebih mengakui kebutuhan murid atau anak. Next. Yang terakhir yaitu setelah kita tahu valid nih, dia salah, kita stabilkan identitasnya, kita geser. Oh, setiap manusia ini punya salah, nak. Jadi kita harus berubah. Bagaimana cara agar bisa berubah? Lalu kita tanyakan lagi, validasi tindakan yang salah. Apa kesalahan kamu? Lalu kita yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Keyakinan apa dalam diri kalian agar bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Oke, next Pak Wisnu. Ya, di sini ada pertanyaan-pertanyaan apa saja yang bisa ditanyakan, bisa Bapak Ibu baca nanti di suatu saat nanti saya bagikan slide-nya saja untuk tadi. Oke, next Pak Wisnu. Oke, di sini mungkin narasi versi anak SD ini acting ya Bu ya. Mungkin banyak salahnya, apalagi saya bukan jiwanya saya di seni Bu ya. Ya, ini di sini videonya akan diputar lagi Bapak Ibu. Next saja dicepetin Pak Wisnu sampai di acting. Mohon dimaafkan jika ada salah kata dan perbuatan di video ini.
Kalian akan menyelesaikan sampai sekarang. Benar. Apakah kalian akan mengulangi yang dilakukan tadi? Apakah kalian bisa? Akan menyelesaikan sampai sekarang. Oh iya, siap. Nah, ini ada kasus kedua, Yaisan dijahili oleh laki. Perhatian, waktu istirahat telah tiba. Kepada seluruh siswa dipersilakan istirahat. Dihimbau kepada siswa yang membeli jajanan untuk membawa sampahnya di tempat yang telah disediakan. Terima kasih. Asli sudah meluangkan waktu untuk bicara masalahnya. Kemudian ada teman dalam kerja. Kejadian kemarin pasti buat sakit ya. Jadi bagaimana menurut Anda? Karena biasa, emang biasa sekarang masih sakit. Kamu jaga Zaki setengah itu. Iya, kayak gitu. Jadi apa yang kamu rasakan melihat Yaisan kesakitan? Sedih. Jadi merasa bersalah. Ya. Yaisan akan memberi kesempatan buat Zaki. Iya. Oke. Mau lagi membenarkan benar-benar memperbaiki kesalahannya. Oh iya, iya. Apakah kamu mau memperbaiki kesalahan kamu? Iya. Karena bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu kepada Yaisan? Saya tidak nakal lagi, apa lagi? Tidak jadi lagi. Oke. Oke, sekarang kalian harus berjanji untuk saling berteman, oke? Oke, sekarang dulu. Itu tangannya mana? Ya, untuk kasus dua itu memang sedikit natural atau memang 80% memang kejadian nyata tuh. Dia tidak sengaja terekam. Itu Yaisan yang benar-benar sakit itu Bapak Ibu. Iya, karena Zaki ini memang jahil. Mungkin Bapak Ibu guru yang dari kelas 1 sudah pernah mengajarkan, memang sedikit jahil. Tapi alhamdulillah Zaki setelah diberikan segitiga distribusi ada kemajuan dalam perubahan, apalagi mungkin setelah pecah dari kelas 3B ini ada satu anak namanya Gitara. Mungkin ada yang pernah mengajar Gitara ini, itu pendiam sekali. Jadi suka dijahili. Jadi ketika kita membangun motivasi kita ini satu kesatuan, dia adalah siswa yang paling sedih berpisah dengan teman-temannya. Karena apa? Karena sudah terjalin
keyakinan bahwa mereka itu satu kesatuan, satu keluarga, satu kelas. Mungkin itu dari saya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup, baik, terima kasih, alhamdulillah. Mungkin sampai sini materi diseminasi dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu semua tentang menciptakan budaya-budaya positif bagi SD Negeri 48 Palembang agar dapat lebih baik lagi hingga mencapai prestasi yang setinggi-tingginya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali tadi materi yang telah disampaikan oleh Bapak Masyuri kepada kita semua. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menambah wawasan bagi kita dan dapat kita aplikasikan dalam keseharian kita dalam mengajar. Oke, mungkin itu saja. Marilah kita tutup kegiatan pada sore hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.